Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih dari salah seorang anak putu bangsa negeri ini, negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Dan di sini saya akan sedikit mempunyai harapan, menyampaikan suatu harapan besar, dan mudah-mudahan menjadikan satu harapan yang sama di antara perwakilan semua para orang tua yang ada di negara Republik Indonesia ini, terutama dalam hal pendidikan akhlak ya untuk anak putu kami semuanya. Dan besar harapan kami di sini kepada kabinet merah putih yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita yang terhormat, yaitu Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Terutama di sini yang kami harapkan tentang adanya suatu perubahan khususnya di dunia pendidikan. Pertama adalah pendidikan akhlak yang notabene pastinya ada dalam dunia pendidikan agama, dan juga terkait dengan masalah yang namanya masalah pembayaran atau biaya pendidikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan satu perubahan dan harapan kami semua sebagai orang tua, yaitu dimudahkan jenjang pendidikannya atau dimurahkan, dikembalikan murah, tidak mahal seperti yang sekarang. Karena apa, harapan ini adalah tidak bisa lepas daripada yang menjadi pendidikan pertama itu, dan satunya kepada yang menjadi pendidikan akhlak ya. Dan saya harapkan di sini adalah tidak adanya pencekokan atau istilahnya, kalau bahasa istilah saya itu brainwash daripada mata melek ini. Langsung para orang tua ini selalu berkata kerja, dan kerja, sementara tidak pernah ada pencerahan bagaimana cara mendapatkan atau hasil daripada upah kerja itu semua. Sementara non sewu atau maaf, di sini saya pernah melihat atau membaca atau mendengar dari suatu pencerahan dari para fakir dan ulama, itu Allah tidak suka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini otomatis adanya di dalam pencerahan dunia keagamaan. Dan sekarang yang saya amati selama ini, dan saya juga sempat menjadi berkecimpung di dunia pendidikan, itu menjadi seorang Umar Bakri istilahnya. Jam kerja atau satu jam pelajaran di dunia pendidikan itu tidak sama dengan pendidikan, atau tidak sama dengan jam-jam yang selama kita tahu selama ini, yaitu 60 menit, dan jam kerja di situ pun juga tidak sama juga kan di situ. Dan khususnya dalam dunia pendidikan agama itu sangat kurang kalau menurut saya kan jam pendidikannya itu, dan sangat kurang. Dan khususnya di sini kan apa, masalah pendalaman tentang masalah dunia agama itu sangat banyak, baik itu fikihnya, tasawufnya, penguasaan tentang masalah bagaimana tartilnya baca dan tulis Al-Quran, di situ sangat banyak. Jadi tidak cukup jam pelajaran yang selama ini yang saya rasakan di zaman saya juga sama, terus anak-anak saya dan cucu saya sangat kurang pemahaman tentang masalah itu semua. Kenapa? Terbatasnya jam pelajaran itu semua. Dan saya harapkan di ekstrakurikuler juga ditambah lagi untuk masalah pemahaman yang sangat dibutuhkan untuk khususnya di dunia pendidikan agama Islam di sini kan dia. Dan itu pun juga semua harapan menjadikan suatu adanya revolusi akhlak sedikit banyak pasti akan mengurangi dengan yang namanya kebatilan di muka bumi Indonesia khususnya, sehingga berkuranglah mungkin harapannya para koruptor ini karena mengerti dalam pencerahan dari para ustadz di sekolahannya, khususnya di sekolah pendidikan umum kan. Lain kalau misalkan di dunia pendidikan khusus seperti pada Sahib Daya, MTS atau Sanawiyah dan Aliyah, itu mungkin beda lagi kan. Tapi saya di sini kan adalah bicara di dunia pendidikan umum kan itu ya. Nah, saya harapkan itu ada suatu perubahan, dan mungkin Bapak Presiden Prabowo Subianto di sini bisa mengerti akan harapan-harapan kami ini semua sebagai orang tua. Dan satunya lagi tentang masalah biaya pendidikan yang mudah-mudahan tidak hanya fokus kepada istilahnya makan gratis dan semua, dan mudah-mudahan pendidikan juga digratiskan itu semua. Lebih baik kalau menurut saya difokuskan kepada dunia pendidikan yang digratiskan. Kenapa? Itu adalah modal utama, terutama dalam dunia pendidikan agama kan gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu harapan besar bagi kami semua sebagai para orang tua, dan juga mungkin Bapak juga sebagai sama-sama orang tua yang punya anak dan putu, dan juga sekali lagi dengan suatu harapan besar kami. Dan tidak masalah pula bila mana adanya satu jam malam khususnya untuk ada preparing atau persiapan untuk jalankan sholat sunnah tahajud.
dan sedikit banyak juga akan mengurangi daripada tindakan kriminal-kriminal. Di situ saya yakin akan semakin terjaga stabilitas keamanan nasional Republik Indonesia ini dari diadakannya jam malam khususnya untuk umat muslim, adanya persiapan-persiapan untuk menjalankan sunnah tahajud daripada ngegibah, tidak kerukuran di jalanan khususnya untuk anak muda, adanya tawuran-tawuran yang sering terjadi khususnya di Semarang ini, karena saya kebetulan ada di Semarang, dan mudah-mudahan semua menjadikan suatu harapan-harapan besar dan pengertian kepada para orang tua yang menjaga sama-sama menjaga keamanan stabilitas keamanan nasional Republik Indonesia ini. Mungkin seperti itu, dan sekali lagi saya harapkan kepada Bapak Presiden yang terhormat Bapak Prabowo Subianto ini bisa menjadikan suatu harapan besar kami dan didengar dan dijadikan suatu pelaksanaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih.